Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakean dan saya akan membahas tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan di daerah Singasari, Malang. Kerajaan Singasari hanya sempat bertahan selama 70 tahun sebelum mengalami keruntuhan. Sebelum menjadi raja, Ken Arok berkedudukan sebagai bupati di Tumapel, menggantikan Tunggul Amelung yang dibunuhnya. Karena tertarik pada Candice, istri unggul Amelung, selanjutnya dia ingin melepaskan Tumapel dari kekuasaan Raja Kediri yang diperanakan oleh Kertajaya. Keinginan terpenuhi oleh setelah kaum Brahmana Kediri meminta perlindungannya. Dengan alasan tersebut, pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok menyerang Kediri sehingga Kertajaya mengalami kekalahan pada pertempuran di desa Gantar. Ken Arok mengangkat dirinya sebagai Raja Tumapel, bergelar Sri Rajasa Sang Awur Warbumi. Untuk raja-raja dalam versi Pararatan, pertama ada Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Winuswardana, dan Kartanagara. Dan kalau dalam versi Nagara Kertagama, ada Sri Rangga, Raja Sang, Griyanata Putra, Anusapati, Winuwardana, dan Kartanegara. Berikutnya tentang deskripsi soal raja-raja. Pertama ada Anusapati yang merupakan putra dari Tunggul Amatun dan juga Ken Dedes. Dia ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada 1247, Ken Arok mati di tangan Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun pada tahun 1249, Anusapati tewas dihabisi oleh Tohjaya yang nanti lain adalah anak Ken Arok dan Ken Umang. Berikutnya ada Tohjaya. Tohjaya naik tahta pas sebagai Raja Tumapel setelah Anusapati tiada, tapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada 1280, pemerintahannya digunakan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Pak Ranggawuni atau yang dikenal sebagai Wisnuwardana. Ketiga adalah Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak artis Anusapati yang mendapatkan lingkaran dalam tahta kerajaan Singasari. Wisnuwardana lantas dinamakan sebagai raja selanjutnya hingga mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanagara. Berikutnya tentang kejayaan. Kertanagara merupakan raja terakhir dari kerajaan Singasari yang berkuasa pada tahun 1268 hingga 1292. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Singasari mengalami masa kejayaan. Saat memimpin kerajaan tersebut, Kertanagara dibantu oleh 3 mahamentri dan mengganti semua pejabat pemerintahan yang memiliki sifat kolot. Pergantian pejabat disebut dilakukan dengan tujuan agar bisa menyatukan Nusantara dengan lancar. Kertanagara kemudian berhasil memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Sunda, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Malaka. Berikutnya soal keruntuhan. Walaupun Kertanagara merupakan salah satu raja yang membawa Kerajaan Singasari pada masa puncak kejayaannya, dia juga membawa Kerajaan Singasari pada masa keruntuhannya. Runtuhnya Kerajaan Singasari berawal dari konflik antara Raja Kertanagara dengan Jaya Katuang dan Arya Wiraraja. Jaya Katuang yang merupakan keturunan Raja Kediri melakukan perlawanan terhadap kerajaan Singasari karena ingin mendirikan kerajaan Kediri kembali. Dalam perlawanannya, Jaya Katuang dibantu oleh Arya Wiraraja dan akhirnya kerajaan ini jatuh ke tangan Jaya Katuang setelah Raja Kertanagara wafat. Berikutnya tentang peninggalan kerajaan Singasari. Pertama ada Candi Singasari. Candi Singasari berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Lokasinya berada jauh di lembah antara Pegunungan Arjuna dan Pegunungan Tengger. Candi tersebut adalah tempat pendarmaan dari Raja Kartanagara. Berikutnya ada Candi Kidal. Peninggalan selanjutnya adalah Candi Kidal. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan terakhir untuk Raja Anusapati. Meninggalnya Anusapati karena dibunuh oleh Tohjaya membawa cerita bahwa kematian tersebut merupakan bagian dari kutukan keris Empu Gandring. Terakhir ada Prasasti Mula Marurung. Peninggalan Kerajaan Singosari selanjutnya yang menjadi salah satu keberadaan kerajaan Singosari adalah Prasasti Mula Marurung. Prasasti tersebut dibentuk lempengan tembaga yang diberikan oleh Kertanagara yang pada saat itu masih berstatus sebagai raja yang muda. Selain itu, prasasti tersebut juga merupakan piagam untuk pengesahan desa Marurung dan desa Mula. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.